Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film Skefi berjudul Leave Behind yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pilot untuk menenangkan para penumpang dan berusaha menjaga agar pesawat tetap terbang saat beberapa orang menghilang secara tiba-tiba di tengah penerbangan. Bahkan hal tersebut terjadi di seluruh penjuru dunia. Akibatnya, kekacauan terjadi di mana-mana. Lalu, apakah mereka bertahan dalam situasi tersebut? Daripada berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Chloe yang sedang mengabari ibunya yaitu Irene bahwa ia sudah sampai di bandara dan segera pulang. Chloe berniat membuat pesta ulang tahun untuk sang ayah. Namun takdir berkata lain, di mana Irene mengatakan jika sang suami ada tugas penerbangan ke London sebentar lagi. Tell Remy I'll be home before supper. It's London. Why not? Mom, what happened? You must feel like you've seen it all. Mendengar hal itu, Chloe yang merasa kecewa pun bergegas mencari jadwal penerbangan sang ayah. Sementara itu, seorang jurnalis bernama William yang sedang memberikan tanda tangan tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita yang menanyakan tentang Alkitab pada William. Hal itu tentunya membuat William agak risih diberi penjelasan tentang Alkitab. Hingga akhirnya, Chloe yang mendengar ikut nimbrung dan berdebat dengan wanita tersebut. Setelah itu, Chloe segera meminta maaf dan meninggalkan mereka. Di sisi lain, ayah Chloe yang bernama Steely tiba-tiba melepaskan cincin pernikahannya. Lalu pergi bersama pramugari wanita bernama Hetty yang merupakan selingkuhannya. Sementara itu, William mendatangi Chloe untuk berterima kasih karena ia secara tidak langsung membantunya lepas dari pertanyaan dari wanita aneh tentang Alkitab tadi. Tak lama kemudian, Chloe pun akhirnya bertemu dengan sang ayah Steely. Mereka pun berbincang-bincang sebentar. Kemudian Chloe yang merasa sang ayah telah berubah akhirnya bertanya tentang pramugari yang bersamanya. Kecurigaan Chloe bertambah lagi ketika melihat sang ayah yang tak memakai cincin pernikahan. Namun Steely bisa banget ngeles atas kecurigaan anaknya tersebut. Hingga akhirnya Steely pun segera berpamitan dan memberikan kunci mobilnya kepada Chloe. Setelah kepergian Steely, William dan Chloe pun asik berbincang yang membuat Chloe kembali tersenyum. Tak lama setelah itu, William juga berpamitan kepada Chloe. Namun tiba-tiba, salah satu pegawai bandara memberikan sebuah tiket konser kepadanya dan mengatakan jika tiket konser tersebut milik sang ayah. Bahkan untuk mendapatkannya pun butuh sekitar 2 minggu. Seketika itu, Chloe pun merasa sangat kecewa dan menuliskan pesan pada amplop berisi tiket konser tersebut. Lalu meminta tolong kepada William agar ia memberikannya kepada sang ayah. Lalu akhirnya penerbangan menuju ke London pun landing juga. Sementara itu, Chloe yang sudah sampai rumah langsung disambut hangat oleh adiknya yang bernama Remy. Begitu pula dengan ibunya Irene. Kemudian Chloe menceritakan pertemuannya dengan William pada Irene, di mana ia mengatakan jika William adalah pria yang baik. Namun di sela-sela pembicaraan, tiba-tiba Chloe tak sengaja menyinggung tentang wanita aneh yang berpikir sama dengan ibunya. Hal ini pun membuat Irene sedih, bahkan ia mencoba memberi peringatan tentang Tuhan kepada Chloe. Namun Chloe yang sudah sangat muak membuat moodnya rusak dan langsung meninggalkan ibunya.
Di sisi lain, pria kecil bernama Melvin yang ingin menaruh barangnya merasa tersinggung saat seorang pria berpeci, yaitu Hesed, menawarinya bantuan. Bahkan anak kecil di sampingnya pun ikut terkena omelan darinya. Namun anak kecil tersebut justru mengajaknya untuk berbicara. What's wrong with his arm? If his torn arm's all better. Lalu, Chloe pun mengajak adiknya Remy pergi ke mall untuk mengurangi stresnya. Sementara itu, Steely pergi menemui selingkuhannya Hetty untuk memberikan tiket konser. Namun tiba-tiba ia kaget saat melihat sebuah pesan dari anaknya Chloe. Steely pun langsung tersadar jika Chloe mungkin sudah tahu dirinya berselingkuh. Kita kembali ke Chloe yang masih sedih, walaupun dirinya saat ini sedang bersenang-senang dengan adiknya. Remy yang melihat sang kakak murung bergegas menghiburnya dan mengatakan jika sang ibu sangat menyayangi Chloe. Lalu mereka pun berpelukan. Namun sebuah kejadian di luar nalar tiba-tiba terjadi, di mana Remy menghilang secara misterius dan hanya menyisakan pakaian serta barang-barangnya saja. Dan ternyata kejadian tersebut terjadi pada semua orang, bahkan di pesawat juga mengalami hal serupa, di mana sebagian orang dan anak-anak menghilang secara misterius. Akibatnya, situasi menjadi sangat kacau. Bahkan, co-pilot Chris juga ikut menghilang. Dan akibatnya lagi, Steely harus mengendalikan pesawat sendirian. Di saat situasi belum terkendali, William memanfaatkan pekerjaannya dengan merekam peristiwa yang terjadi. Namun beberapa dari penumpang protes pada Steely dan ingin meminta penjelasan dengan semua yang terjadi. Steely kemudian mengaktifkan tekanan udara rendah untuk membuat semua penumpang sedikit lebih tenang walaupun panik. Setelah itu ia keluar dan memberitahu para penumpang jika apa yang terjadi sekarang masih belum diketahui dengan pasti. Tapi sebisa mungkin Steely akan membantu menyelamatkan semua orang. Di sisi lain, Chloe masih berusaha mencari keberadaan adiknya Remy. Setelah cukup tenang, Hetty tiba-tiba mengetahui jika temannya yaitu si Kimi juga menghilang. Ia kemudian masuk ke ruang pilot dengan kondisi yang panik. Steely yang melihat itu segera menenangkannya, lalu menyuruh Hetty untuk menghitung jumlah penumpang. Sementara William masih sibuk dengan pekerjaannya. Ia bahkan mewawancarai seorang yang turut kehilangan. William juga membantu menenangkan seorang wanita yang mengalami serangan panik. Wanita tersebut kemudian buru-buru pergi dengan mengatakan jika ia tahu apa yang telah terjadi. Steely kemudian memberitahu penumpang jika pesawat yang masih setengah jalan akan kembali ke New York dan batal ke London. Steely bahkan masih mencoba menghubungi keluarganya. Namun kejadian tak terduga menimpa pesawat mereka. Steely lalu mencoba menghubungi bantuan dengan keadaan darurat yang melanda pesawat mereka, di mana pesawat lain mencoba melintasi jalur pesawat mereka. Hetty lalu bergegas memberitahu para penumpang untuk menggunakan sabuk pengaman, sedang Steely berusaha memiringkan pesawat agar tidak terjadi kecelakaan. Namun sayangnya, pesawat lain menabrak sayap pesawat hingga terjadi kebocoran gas. Setelah itu, terjadi kecurigaan Melvin terhadap Hesed yang menuduhnya sebagai teroris. Bahkan hal tersebut menjadi perdebatan di antara penumpang lain. William lalu memotret kerusakan sayap pesawat untuk diperlihatkan kepada Steely. Sementara itu, Chloe masih berusaha mencari keberadaan Remy, bahkan sampai menyelinap masuk rumah sakit. Dan yap, ia tak juga menemukan adiknya.
Just talking a while ago. Are you sure? All over the world. Some of our computer sensors. Kita kembali ke pesawat yang kehilangan sensor akibat kerusakan pada sayap pesawat. Steely kemudian menyuruh William untuk mengecek bagian belakang pesawat. Takutnya ada cairan yang bocor karena pesawat saat ini berada di 3000 kaki, sekaligus untuk berjaga-jaga. Namun, tiba-tiba sayap pesawat terbakar karena gas yang keluar. Akibatnya, para penumpang pun menjadi panik kegirangan. Tapi, Steely mengatakan jika api akan segera padam jika gasnya habis. Jadi, ia membiarkannya saja. Di sisi lain, keluarnya sampai di rumah dan sudah tak menemukan ibunya Irene yang sepertinya juga ikut hilang. Sementara Steely yang curiga kemudian menyuruh Hattie mengambil barang-barang pramugari Kimi yang menghilang. Ia juga menggeledah pakaian Skopilot Chris dan menemukan jam tangannya yang sepertinya Chris ini sangat mempercayai Alkitab. Sementara itu, Clue kemudian memeriksa HP satelit milik ibunya dan mendengar kejadian saat pesawat mengalami hilang kendali. Hal itu pun tentunya membuat dirinya sangat frustasi karena ia mengira ayahnya telah meninggal. Sedang di pesawat, akhirnya Steely memberitahu Hattie saat ia menemukan sebuah buku dengan catatan tentang Alkitab milik Kimi. Steely mengatakan jika ia tahu kemana semua orang menghilang. Ya, semua orang yang hilang telah menuju ke surga. Hattie yang bingung pun akhirnya menanyakan bagaimana Steely mengetahui hal ini. Ia kemudian menjawab jika semua yang ia tahu dari istrinya. Seketika itu juga, Hattie langsung memperlihatkan raut wajah kecewanya. Or the entire world is the same. Why are you talking like this? We think we are, or even when. Sementara itu di sisi lain, para penumpang yang sedang berdebat tiba-tiba ditodong pistol oleh salah satu wanita yang kehilangan anaknya. Ia melakukan hal itu karena sangat frustasi hingga menuduh salah satu penumpang lain. William bahkan tidak bisa berbuat apapun untuk membuat si wanita melepaskan pistolnya. Sampai akhirnya salah satu wanita lain bersuara dan mengatakan jika ia tahu kemana semua orang menghilang. Where are they? Where did they go? Millions of people were going to just Maybe I really am crazy. to heaven. Sementara itu, Clue mendatangi gereja tempat ibunya beribadah dan menemukan Pastor Berners yang sedang termenung sendirian. Clue kemudian memberitahu jika adik dan ibunya menghilang. Pastor Berners lalu menjelaskan jika Tuhanlah yang melakukan semua ini. Dilanjut oleh wanita di pesawat, di mana kejadian tersebut sudah tertulis di Alkitab. Jika suatu saat nanti berjuta-juta orang akan menghilang begitu saja, dan Tuhan yang mengambil mereka menuju ke surga. Darkest time in the history of this world. That's not what counted. In years of darkness, He took them there. But promise, in the blink of an eye. No, I don't. Setelah menjelaskan hal itu, wanita yang menodongkan pistol berhasil ditenangkan oleh William. Berbeda dengan Hattie yang sangat kecewa dengan Steely. Ia marah karena Steely telah membohongi tentang istrinya. Sedangkan Clue marah kepada Pastor Berners karena dirinya masih tak habis pikir dengan kejadian yang tidak masuk akal ini. Namun Pastor Berners pun tidak tahu harus menjelaskan apa lagi padanya. Karena yang ia tahu memang semuanya sudah ditakdirkan dan atas kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Here, That's not what counted. do something like this. JFK, I had to turn around. Tak lama kemudian Steely berhasil menghubungi pihak bandara dan melaporkan jika pesawat mereka harus mendarat. Namun pihak bandara justru menanyakan beberapa banyak jumlah penumpang yang hilang. Steely pun kaget karena kejadian tersebut terjadi di seluruh penjuru dunia dan yang hilang mencapai jutaan orang. Kemudian pihak bandara mengatakan jika pesawat mereka tidak bisa mendarat di JFK karena banyaknya pesawat yang jatuh di mana-mana. Lalu menyuruh Steely mendarat di jalan. Namun Steely tidak mau mendarat di jalan kecuali jalanan sudah dibersihkan. Tapi sayangnya sambungan mereka terputus tiba-tiba. Need you to call Irene. Make sure they're safe. The whole planet, buddy. Syracuse is the closest open runway. So where am I going? You're gonna have to go in. Never have left her today. Hal ini pun tentunya membuat Steely kebingungan harus mendarat di mana.
Ia kemudian menyuruh William untuk menghubungi Clue. Namun ternyata William sudah berusaha menghubungi Clue, hanya saja satelit penyambungan masih tidak bisa terhubung. Di lain sisi, Clue yang masih frustasi mencoba bunuh diri dengan menaiki ujung jembatan. Lalu saat ia ingin terjun, tiba-tiba seseorang menghubunginya. Ya, siapa lagi kalau bukan William. William kemudian memberikan telepon satelit kepada Steely. Clue pun sangat bahagia karena mengetahui ayahnya masih hidup. Clue pun memberitahu sang ayah jika adik dan ibunya telah hilang. Steely tentu saja sangat sedih mendengarnya. Kemudian Steely memberitahu jika pesawat mereka mungkin akan jatuh karena tidak memiliki bahan bakar yang cukup. Namun tiba-tiba sambungan telepon terputus lagi. Clue pun segera turun dan bergegas menuju ke bandara. Setelah itu Steely memberitahu para penumpang jika pesawat mereka sudah sampai di New York. Namun ada masalah karena semua bandara ditutup. Kemudian menyuruh para penumpang siaga dengan sabuk pengaman. Dan yang terakhir, Steely mengatakan mungkin dengan kekuatan doa mereka akan mendarat dengan selamat. Try to remain calm. And if you believe in prayer, we're very low on fuel. Tak butuh waktu lama, akhirnya Clue berhasil sampai di bandara dan langsung menghubungi ayahnya jika ia sudah berhasil menemukan tempat pendaratan. Bahkan sekarang ia sedang membersihkan jalur tersebut. Steely lalu memberitahu jika ia butuh setidaknya 1 mil untuk pendaratan. Clue pun bergegas membereskannya, hingga akhirnya ia berhasil membersihkan jalur pendaratan. Setelah itu Steely kemudian menyuruh Clue untuk memberi sinyal cahaya agar ia melihat lokasi tersebut. Namun karena lampu mobil yang tidak cukup terang, akhirnya Clue pun membakar tempat tersebut dan membuat Steely berhasil melihat sinyal pendaratan. Setelah itu Steely pun langsung melakukan pendaratan itu. Dan yap, pendaratan pun berjalan sesuai rencana. Dan akhirnya semua penumpang pun selamat. Hattie kemudian bergegas menyuruh semua penumpang turun. Akhirnya Clue pun bertemu dengan William dan ayahnya Steely. Mereka sangat terharu dengan apa yang terjadi. Namun tiba-tiba mereka bertiga terdiam saat melihat kekacauan yang terjadi, di mana menurut Clue kejadian tersebut adalah sebuah permulaan. Dan apakah ini hari kiamat? Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Leave Behind. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.